and welcome back to my channel. Video ini spesial banget karena aku akan berbagi buku-buku terbaik versi aku yang sudah aku baca di tahun 2023. Meskipun tahun ini bacaan aku tuh nggak begitu banyak karena faktor reading slump berkepanjangan, tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk share best buku tahun ini. So, here is my 2023 Book Awards. Total kurang lebih ada 14 kategori dan mari kita masuk ke kategori yang pertama. Oke, untuk kategori pertama yaitu Best Non-Fiction. Nominasinya ada 3. Yang pertama yaitu Educated by Tara Westover. Kemudian yang kedua ada The Alpha Girls Guide karya Om Henry Manampiring. Dan ketiga yaitu I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, buku pertamanya karya Baek Se-hee. Pemenang kategori ini adalah Educated by Tara Westover. Buku ini merupakan sebuah memoir dan di sini aku banyak banget dapet insight tentang pentingnya pendidikan. Bagaimana pendidikan itu berpengaruh terhadap pola pikir kita, terhadap bagaimana cara kita mengambil keputusan dan lain sebagainya. Selain itu, di sini aku juga banyak belajar dari penulis bagaimana penulis ini menghadapi segala limitasi-limitasinya untuk terus berkembang dan juga eksplor hal-hal baru yang ada di dunia ini. Kemudian nilai plus lain yang membuat buku ini menang karena pengalaman membaca buku ini tuh rasanya seperti kita membaca buku fiksi, padahal buku ini adalah buku non-fiksi. Untuk buku The Alpha Girls Guide itu sebenarnya juga bagus karena di situ kita akan mendapat banyak insight bagaimana kiat-kiat kita untuk meningkatkan value diri supaya kita lebih percaya diri, kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan potensi dalam diri kita sehingga kita ini menjadi seorang pribadi yang smart, independen, dan anti galau. Dan bahasanya pun juga sebenarnya ringan, enak untuk diikuti, kayak nggak baca buku non-fiksi gitu loh. Cuma kesan yang didapat itu menurut aku lebih ngena yang educated. Sedangkan untuk yang I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, ini juga sebenarnya bagus karena dari situ kita akan mengetahui banyak istilah-istilah medis, kemudian istilah-istilah psikologis tanpa perlu kita ini pusing-pusing ria, karena di sini itu formatnya adalah dialog antara penulis dan juga psikiaternya. Dan di buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki ini juga menurut aku ada lumayan banyak kasus-kasus atau problem-problem yang dialami penulis dan mungkin itu juga relatable dengan hal-hal yang pernah kita rasakan juga. Cuma untuk buku yang I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki ini menurut aku kayak belum tuntas gitu. Aku sih maklum aja karena ada buku keduanya. That's why untuk kategori ini pemenangnya adalah Educated. Next kategori adalah Best Psychological Thriller. Di sini ada 2 nominasi yaitu Catharsis dan juga Confessions. Pemenangnya adalah Confessions by Minato Kanae. Menurut aku buku Confessions ini dari awal baca itu sudah berhasil membius aku karena dari bab pertama itu aku bener-bener udah dibuat tercengang dengan tokoh yang sedang diceritakan, dan melalui buku ini pun bagaimana penulis menunjukkan sisi psikologis dan juga sisi-sisi gelap tiap tokohnya juga bagus banget, ngena banget, sama-sama menonjol gitu tiap tokohnya. Dan kita tuh selalu berhasil dibikin penasaran gitu loh tiap babnya apa yang akan terjadi dengan tokoh-tokoh lain. Kategori selanjutnya yaitu Best Thriller, ada 4 nominasi. Pertama ada Lock Every Door, Riley Sager. Kemudian yang kedua, Akhir Tergelap, Lexi Shu. Ketiga, The Infinite Quest, Vino Yeka. Yang keempat adalah Real Face, karya Chinen Mikito. Dan pemenang untuk kategori ini adalah Lock Every Door karya Riley Sager. Buku ini merupakan buku bahasa Inggris pertama yang berhasil aku selesaikan. Meskipun aku harus bolak-balik buka kamus, tapi aku nggak kesusahan untuk memahami narasi penulis karena enak banget, narasinya ngalir. Terus di sini juga misterinya dapat banget, tegangnya juga dapat. Bahkan ini tuh kayak apa ya, narasinya bener-bener atmosferik gitu loh, yang mana pembaca itu rasanya benar-benar masuk ke dalam cerita dan mengalami apa yang dialami oleh tokoh utamanya.
Ini tuh ketegangan demi ketegangan dibangun dengan bagus. Selain itu di sini juga menggabungkan dua timeline yang berbeda. Kemudian saat kedua timeline itu bersatu akan menghasilkan plot twist yang bagus juga. Lanjut, berikutnya adalah Best Mystery. Ada 4 nominasi. Yang pertama yaitu Happiness Battle, Ju Yong Ha. Kemudian ada Absolute Justice, Akiyoshi Rikako. Lalu Girls in the Dark, Akiyoshi Rikako. Dan juga Holy Mother-nya Akiyoshi Rikako. Pemenang untuk kategori ini yaitu Girls in the Dark, Akiyoshi Rikako. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya, kok nggak Holy Mother nih yang menang? Karena menurut aku untuk Girls in the Dark ini premisnya unik. Karena di Girls in the Dark itu ceritanya kan berlatar ketika ada pertemuan klub sastra untuk memperingati kematian dari ketua klub sebelumnya. Dan di situ hanya berbekal dari karangan tiap anggota-anggota klub itu, kemudian menghasilkan cerita yang ternyata punya plot twist berlapis. Oke, lanjut lagi ke kategori berikutnya yaitu Best Mystery Investigation. Bedanya dengan kategori sebelumnya, untuk Mystery Investigation ini lebih fokus ke proses penyelidikan dan melibatkan detektif dari kepolisian. Di sini ada 5 nominasi. Yang pertama adalah The Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama karya Keigo Higashino. Kemudian yang kedua ada The Cuckoo's Calling karya Robert Galbraith. Tiga ada Murder in the Crooked House karya Soji Shimada. Lalu keempat ada The Silkworm karya Robert Galbraith. Dan yang terakhir ada Angsa dan Kelelawar karya Keigo Higashino. Dan pemenang untuk kategori ini adalah Angsa dan Kelelawar Keigo Higashino. Menurut aku premis di sini itu meskipun terbilang rumit ya, tetapi sangat seru untuk diikuti. Jadi di sini itu kita akan mengikuti kematian dari seorang pengacara bernama Shiraishi Kensuke yang ternyata hal itu berujung pada sebuah kasus pembunuhan 30 tahun yang lalu. Dan seiring berjalannya penyelidikan, ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan dari kasus tersebut yang kemudian membuahkan plot twist berlapis di sini. Aku suka banget sama buku ini karena investigasinya itu benar-benar sangat. Kemudian di sini juga disertakan dengan bagaimana tragedi tersebut berdampak terhadap anak-anak korban maupun pelaku. Dan yang aku suka dari Keigo Higashino Sensei itu pasti selalu menyelipkan aspek-aspek kemanusiaan di dalamnya. Lanjut lagi, kali ini adalah Best Action, ada 3 nominasi. Pertama adalah Mawar Merah Mosaic karya Luna Torashiku. Kemudian ada buku keduanya yaitu Mawar Merah Metamorphosis. Dan yang ketiga adalah The Infinite Quest karya Vino Yeka. Dan untuk pemenang kategori ini adalah Mawar Merah Metamorphosis karya Luna Torashiku. Meskipun novel ini merupakan novel teen lead, tapi topik cerita yang diangkat itu sangat menarik, yaitu tentang pembunuh bayaran gitu. Dan menurut aku dibanding buku keduanya, aku lebih suka action di buku pertamanya ini karena di sini masih melibatkan tokoh yang dia itu belum mengerti apa-apa, kemudian harus dihadapkan dengan sesuatu yang mengejutkan, dan disitulah menurut aku action di novel ini tuh benar-benar kerasa tegangnya. Selanjutnya yaitu kategori horror. Di sini ada 2 nominasi. Yang pertama adalah Pet Sematary-nya Stephen King. Kemudian yang kedua adalah Midnight Restaurant karya Daniel Ahmad. Dan pemenang untuk kategori ini adalah Midnight Restaurant Daniel Ahmad. Meskipun Pet Sematary ini juga sama-sama mencekam ya atmosfer di dalamnya, merindingnya dapet, tapi menurut aku untuk Pet Sematary itu ada beberapa bagian yang lumayan bikin aku jenuh, bosen dan ngantuk gitu loh. Sedangkan untuk yang Midnight Restaurant ini tuh atmosfernya dapat, meskipun sebenarnya untuk premis cerita di sini itu pada ending sudah lumayan bisa ketebak, tapi benar-benar merindingnya itu dapat. Dan di sini juga diimbangi dengan sedikit sentuhan komedi sehingga membuat novel ini tuh lebih segar. Kategori berikutnya yaitu Best Magical Realism dan juga Fantasi. Di sini ada 6 nominasi. Pertama adalah Funiculi Funicula. Yang kedua ada Red Rising, Pierce Brown. Ketiga ada Dune yang pertama.
keempat adalah June yang kedua, terus buku kelima adalah Bumi karya Terelie, dan yang keenam adalah Bulan karya Terelie. Dan pemenang untuk kategori ini adalah Bulan karya Terelie. Meskipun novel yang masih satu seriesnya yaitu Bumi itu juga sama-sama bagus, tapi untuk Bulan ini menurut aku lebih seru gitu dibanding buku pertamanya. Di sini tuh petualangannya lebih terasa. Dan sebenarnya untuk buku-buku di nominasi ini tuh juga bagus-bagus, cuma untuk novel Bulan ini memang di aku kayak lebih gampang gitu loh untuk diimajinasikan dalam pikiran aku. Terus aku juga suka banget dengan karakter-karakter di dalamnya. Selain itu, di dalam novel ini tuh juga ada banyak pelajaran hidup juga. Terus kita dapet trivia-trivia menarik. Oke, next. Kali ini adalah kategori Best Roman Sejarah. Ada 2 nominasi. Yang pertama yaitu Pulang karya Leila S. Chudori dan juga Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Dan pemenang untuk kategori ini adalah Pulang karya Leila S. Chudori karena menurut aku di sini itu konfliknya lebih kompleks. Kemudian topik sejarahnya pun juga cukup menonjol di dalam sini. Kita akan mengetahui bagaimana peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa revolusi Prancis, dan juga peristiwa tahun 1998 di Indonesia. Sebenarnya untuk Gadis Kretek itu tuh bagus juga, yaitu fast pace, kemudian narasinya enak untuk diikuti. Cuma menurut aku untuk yang Gadis Kretek itu topik sejarahnya, sisi sejarahnya itu kurang ditonjolkan, agak nanggung gitu loh. So, pemenangnya adalah Pulang. Kemudian yaitu kategori Best Plot Twist. Di sini ada 4 nominasi. Pertama adalah Girls in the Dark Akiyoshi Rikako. Kemudian yang kedua ada Holy Mother Akiyoshi Rikako. Ketiga ada Real Face Chinen Mikito. Dan keempat yaitu Ansa dan Kelelawar Keigo Higashino. Dan pemenang untuk kategori Best Plot Twist adalah Real Face by Chinen Mikito. Memang iya, untuk novel Holy Mother itu plot twistnya bener-bener gokil banget. Tapi menurut aku, plot twist di novel Real Face ini tuh juga nggak kalah seru dari novel Holy Mother. Dan untuk twist di novel ini itu juga berlapis, yang nggak cukup satu. Dan efek dan feel yang diberikan ketika twist itu diungkapkan itu rasanya tuh beda gitu loh. That's why pemenangnya adalah Real Face. Selanjutnya yaitu kategori Not My Cup of Tea. Jadi ini adalah buku yang kurang cocok dengan selera aku. Tapi bukan berarti aku tidak merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca. Karena aku yakin bahwa setiap buku itu juga pasti punya pembacanya masing-masing. Dan untuk buku yang masuk dalam kategori Not My Cup of Tea yaitu Shine by Jessica Jung. Menurut aku novel Shine ini sebenarnya narasinya bagus. Cuma premis ceritanya itu kayak terlalu klise dan mainstream gitu, sering banget dijumpai di banyak buku dan mudah ditebak gitu. Selanjutnya yaitu 5-star books alias buku-buku yang aku kasih rating bintang 5 atau tes buku tahun 2023. Ada 5 buku. Yang pertama yaitu Girls in the Dark Akiyoshi Rikako. Kemudian yang kedua Lock Every Door Riley Sager. Ketiga Educated by Tara Westover. Keempat ada Confessions Minato Kanae. Dan kelima Real Face Chinen Mikito. Move on ke kategori berikutnya yaitu The Most Beautiful Cover. Nominasinya ada Real Face, kemudian Bumi, Bulan, dan juga Funiculi Funicula. Pemenangnya adalah Funiculi Funicula. Aku nggak mau banyak-banyak jelasin sih tentang covernya Funiculi Funicula karena emang sebagus itu. Dari pertama kali lihat tuh aku udah langsung kepincut sama covernya. Terus color palette-nya itu juga bagus banget. Kemudian kategori berikutnya adalah karakter favorit. Ada 5 tokoh favorit di tahun 2023 ini. Pertama adalah Jun ya, di novel Gadis Kretek. Kemudian ada Shiraishi Mirei di novel Angsa dan Kelelawar. Jadi Jessica di novel June.
Ali di serial Bumi Terelie, dan juga Erika Guru di serialnya Lexi Shu. And last but not least adalah most read author. Tahun ini tuh kayaknya aku lebih banyak baca novel-novel karyanya Akiyoshi Rikako karena aku baca 3 buku beliau, ada Holy Mother, kemudian Absolute Justice, dan juga Girls in the Dark. Jadi itu dia tadi Book Awards versi aku di tahun 2023 ini. Coba teman-teman bisa share versi teman-teman di kolom komen bawah. Mari kita sama-sama saling meracuni. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini membantu dan menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video.